走吧。这坑里的怪物，日月听声，地落流霜。长江镜。 你还真是幻灭峰弟子啊！阿瑶师姐。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa Tanpa Akhir episode ke-28 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan Li Han, Leng Huan dan juga Si Hai yang berhasil masuk ke dalam lubang besar di tengah kota Donglin. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau lubang yang ditimbulkan oleh tumbuhan merambat bisa sedalam ini. Sementara Li Han membuat asumsi kalau Tauti sejak awal memang berada di bawah tanah ini, Tauti juga dikendalikan oleh tumbuhan merambat yang bersarang di dalam lubang yang mereka masuki sekarang ini. Di saat yang sama, Si Hai merasakan ada sesuatu yang cukup menarik dari arah depan. Mereka kemudian menggunakan penerangan dari Leng Huan untuk masuk lebih jauh ke arah dalam. 是那些怪藤控制他们。哦，走吧。 Beberapa saat kemudian mereka bertemu dengan manusia yang ditumbuhi oleh bunga-bunga. Momen ini sontak membuat Leng Huan sadar kalau manusia di hadapan mereka merupakan bunga roh jiwa. Bunga roh jiwa merupakan tanaman legendaris yang menyerap kesadaran dan kekuatan spiritual untuk membentuk tubuh fisik. Tidak hanya kuat dalam menyerang saja, konon bunga roh jiwa bisa menghidupkan kembali tulang dan daging orang yang sudah mati. Leng Huan benar-benar tidak menyangka kalau bunga legendaris ini benar-benar ada di tempat ini. 你认识这东西？ 不仅攻击性强， Mati tetaplah mati. Jika bunga ini bisa membangkitkan orang mati, maka dia sudah tersebar ke seluruh dunia. Diketahui legenda bunga roh jiwa adalah hasil dari penelitian dewa suku Wuzu 30.000 tahun yang lalu untuk membangkitkan cinta sejatinya. Akan tetapi sayangnya itu hanyalah sebuah produk gagal, ucap Si Hai memberikan penjelasan kepada Leng Huan dan juga Li Han. 为复生之爱研究出来的小玩，不及之人眼光不错。 Si Hai juga berkata kalau musuh mereka menggunakan bunga roh jiwa untuk membunuh King Li Han. Dia juga langsung masuk ke arah dalam untuk melihat pertunjukan utama. Karena Leng Huan sudah paham ini semua hanyalah jebakan, dia menyarankan agar Li Han kembali ke sekte terlebih dahulu. Akan tetapi Li Han dengan kesadaran penuh berkata kalau dia sudah mengetahui ini semua adalah jebakan, tapi mereka belum mengetahui siapa yang mangsa dan siapa yang pemburu. Untuk itulah King Li Han memutuskan terus masuk ke dalam lubang. Pada saat berada di perjalanan, Si Hai berkata kalau dia menemukan sesuatu yang lebih menarik. 你猜？ Benar saja, serangan dari tumbuhan merambat kembali datang ke arah Li Han dan Leng Huan. Beruntung Li Han mempunyai refleks yang cepat untuk membakar seluruh tumbuhan merambat yang ada di dalam gua. 这坑里的怪物，日月听声，地落流霜。长江镜。 Tumbuhan ini memang cukup ganas, tapi ternyata punya kelemahan yang cukup primitif, yaitu kobaran api, ucap King Li Han setelah membakar habis seluruh tumbuhan merambat. Bang MC kita juga sengaja membakar semua tumbuhan ini agar dalang utama muncul ke hadapan mereka. Benar saja tak lama kemudian ada sebuah bunga yang berbicara dan meminta Li Han untuk menghentikan kobaran api yang membakar semua tumbuhan merambat. 这么凶猛的植物， 出生倒是能有。 Ternyata tumbuhan bunga ini menggunakan tubuh dari rubah kecil untuk berbicara kepada King Li Han. Di saat yang sama Li Han menyadari kalau tumbuhan bunga sudah menyerap kesadaran dari rubah kecil.
Tumbuhan bunga pun berusaha menjelaskan kalau dia bukanlah seorang musuh dan rubah kecil juga masih dalam keadaan baik-baik saja. Akan tetapi menurut Leng Huan, tumbuhan bunga ini punya kesadaran sendiri yang mana hal tersebut jauh lebih berbahaya. Tumbuhan bunga kembali menjelaskan kalau semua ini bukanlah salahnya dan mungkin saja dia sudah bermutasi yang menyebabkannya bisa berbicara. 我不是你们的敌人，我也没有长在怪藤上，所以不能怪我呀。可能是发生了一些异变。 Mendengar penjelasan ini sontak membuat Lihan mempertanyakan siapakah nama tumbuhan bunga dan berasal dari sekte manakah dia. Tumbuhan bunga pun menjawab kalau dia bernama Liu Yao dan merupakan generasi ke-12 murid puncak angin dingin. Penjelasan yang dikatakan oleh tumbuhan bunga hanya membuat si Hai tertawa karena dia mengetahui kalau tumbuhan bunga sedang berbohong. Untuk lebih meyakinkan mereka semua, tumbuhan bunga kembali berkata kalau di tengah-tengah tumbuhan merambat ada sebuah tubuh fisik manusia dan mungkin tubuh fisik tersebut adalah orang yang dicari oleh King Lihan. Tumbuhan bunga juga bersedia mengantarkan Lihan dan Leng Huan pergi ke lokasi tersebut asalkan Lihan membawanya kembali ke pavilion Lu Yinghai untuk bertemu sang guru dan membuktikan identitas aslinya. 整月玉这一具肉体，哦，那你的条件有意思。 Karena permintaan dari tumbuhan bunga cukup menarik, pada akhirnya Lihan menyetujui persyaratan tersebut. Benar saja mereka berhasil sampai di sebuah tempat di mana ada sebuah tubuh fisik yang terkurung dengan akar tumbuhan spiritual. 里面的人虽然已经成型。 Ketika King Lihan mencoba untuk menghancurkan tumbuhan merambat yang melindungi tubuh fisik tersebut, Bang MC kita malah terkena serangan balik. Tentu saja serangan yang dibuat oleh King Lihan membuat tumbuhan bunga kaget. Dia kemudian menjelaskan meskipun tubuh fisik di hadapan mereka sedang tidur, namun dia punya kesadaran yang bisa melindungi dari ancaman apapun. 这肉瘤吸纳了无数活人灵力。 Benar saja tumbuhan merambat mulai bermunculan dan melakukan serangan kepada Lihan dan juga Leng Huan. Mau tidak mau Lihan kembali menggunakan kekuatan api untuk menghancurkan tumbuhan merambat tersebut. Penggunaan api oleh King Lihan membuat tumbuhan merambat tersebut membuat sebuah tameng untuk melindungi tubuh fisiknya. Tumbuhan bunga juga tampak marah kepada Lihan karena jika sudah ada tameng seperti itu mereka akan sangat sulit untuk mengambil tubuh fisik itu. Akan tetapi Lihan tidak bodoh, pada akhirnya dia menggunakan tubuh rubah kecil yang sudah dirasuki oleh tumbuhan bunga sebagai jalan masuk untuk sampai ke depan tubuh fisik. Dengan cepat King Lihan juga menebaskan pedangnya untuk melihat secara langsung siapakah tubuh fisik yang berada di dalam tumbuhan spiritual. Yap, setelah penebasan tersebut, tumbuhan bunga melepaskan diri dari rubah kecil untuk masuk ke dalam tubuh fisik aslinya, yaitu tubuh yang berada di dalam tumbuhan spiritual. Akan tetapi tumbuhan bunga gagal masuk ke dalam tubuh fisiknya karena sedari awal si Hai dan Lihan sudah mengetahui tumbuhan bunga menggunakan kemampuan pemisahan jiwa dan juga tubuh. Betapa kagetnya King Lihan ketika melihat langsung tubuh fisik yang ada di dalam tumbuhan spiritual merupakan kakak seperguruan dari Leng Huan, yaitu Ah Yao. 真是让我看了一出好戏。是啊，现在该让我看看你的真面，你还真是幻面峰弟子啊！阿瑶师姐， Leng Huan juga kaget dan tidak menyangka kalau nasib Ah Yao bisa jadi seperti ini. Penemuan tubuh fisik dari Ah Yao ini juga sekaligus menutup episode 28 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.